Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pagi ini kita semua masih diberikan nikmat berupa kesehatan panjang umur. Teman-teman, sesuai dengan tahapan dari leadership education, saat ini teman-teman memasuki tahapan learning management training. Mudah-mudahan Anda akan bisa menambah tetangga yang lebih tinggi lagi, semakin sukses, semakin bermanfaat, baik bagi pribadi, keluarga maupun perusahaan dan negara. Nah, ini saya punya bola, Pak. Ya, ini pura-puranya saja. Bola ini akan saya lemparkan ke bapak-bapak atau ibu gitu ya. Nama saya Alfa. Bola ini akan saya lemparkan, saya serahkan pada sahabat saya Pak Andri. Jadi kalau misalnya salah satu dari bapak dan ibu adalah orang yang paling akhir, jadi harus mengabsen dari orang pertama yaitu saya sampai orang sebelumnya Anda. Jadi dan Mbak Dina, saya Sarika, saya dari Pemurah Karang, saya akan menyerahkan bola ini kepada sahabat saya Bapak Koko. Saya mendapatkan bola ini dari Mas Alfa, Bu Dina, dan Bu Sarika. Kemudian akan saya serahkan ke Mas Yulianto. Baik, kontrak belajar program pembelajaran Leadership Management Training LMT Online Professional Education SE1 periode tahun 2021. Jika nanti saya sampaikan kata-kata bagaimana kehadiran, ya bagaimana kehadiran, Bapak dan Ibu menjawab dengan kepala, tangan, jiwa, raga. Oke. Siap semuanya, bagaimana kehadiran, jiwa, raga. Ya, ini apa namanya yang terjadi ya, karena menganggapnya bahwa ini tidak serius, terus kemudian ini tersempat untuk main dan sebagainya. Oke, semoga tidak ada di tengah-tengah Bapak dan Ibu peserta yang ini. Yang kedua ini adalah peserta yang tidak tahan untuk duduk berjam-jam di depan kamera begitu ya, selalu bertanya gitu, Pak ini kapan coffee breaknya, kapan istirahatnya dan sebagainya ya. Yang kedua adalah berkaitan dengan tugas-tugas Bapak dan Ibu. Ya, ada beberapa informasi yang memang kami sampaikan lewat grup WhatsApp ya, atau mungkin kita ingatkan lewat share screen seperti ini. Gaduh ini lebih kepada mengganggu gitu ya. Jadi membuat suasananya jadi tidak enak. Untuk kesempatan kali ini, topik yang akan kami coba sharingkan, ya, diskusikan, yaitu Inspirational Leader with CSR Program Practice, ya. Nah, ini seperti yang disampaikan Bapak Ibu, yang menjadi ideal dan harapan kita adalah kuadran yang keempat, ya. Kelompok yang pertama yang hanya disenangi tetapi tidak diikuti, menurut saya ini yang saya katakan sebagai pembantu, ya. Nah, yang keempat Bapak Ibu yaitu orang yang kemudian disenangi, ya, orang itu nyaman dan kemudian ajakannya, contoh teladannya diikuti oleh orang lain, ya. Terima kasih Pak Dodi, ini sebatas sharing aja ya. Iya, betul. Yang saya tahu kalau kita pengen disenangi atau diikuti orang itu mungkin dari sisi karakter kita gitu ya. Jadi mereka itu senang karena karakter kita yang bisa dicontoh, hal-hal yang baik yang bisa dicontoh gitu kan. Seseorang itu akan senang dan akan mau mengikuti kepada orang lain karena dua faktor. Yang pertama, kata Pak Yulianto, adalah karakter, ya. Jadi sikap perbuatannya yang positif yang ditunjukkan kepada anggota timnya, ya. Barangkali akan ada banyak sekali ya alasan atau argumen apa yang membuat kita ini penting dan urgen belajar kepemimpinan, ya. Bahwa kita ini bisa sukses karena kecerdasan, ya, karena kemampuan akademik kita, karena kemampuan keprofesian kita, ya. Bahwa kita bisa hebat, bahwa kita bisa lebih sukses karena faktor kepemimpinan. Nah, ini akan mulai saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini dimulai dari nomor yang paling awal. Saya silakan Pak Agus Haris mengenalkan diri. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Abdul Haris. Saat ini domisili di Tangerang, tugas di UP Muara Karang, asli Jawa Timur. Kita sudah selesai perkenalan, artinya lebih intens lagi di kelompok 3. Berikutnya ini Bapak Ibu, berikutnya adalah pembentukan kelompok, artinya silahkan memilih
satu orang untuk dijadikan ketua kelompok seperti itu. Sudah ada Bu Dina dan Pak Fajar. Silahkan Bu Dina untuk dipimpin kelompoknya, memilih nama kelompok dan kemudian yel-yelnya sekaligus. Apa Mbak? Kalau tiga Mbak. Kalau digabung solutif ke akhlak. Disingkat jadi solat. Ya, jadi lebih ke familiar kata-katanya aja, jangan terlalu panjang dulu gitu ya. Jangan biar susah lah ya gitu ya. Sih solutif. Kita kunci solutif ya. Ya itu nanti Pak Broto sebagai ketua mungkin bilang siapa kita solutif, terus bisa jahe, kunyit, juga serai dan sebagainya. Nah, itu lebih deep lagi. Jadi stepnya tidak lagi di memasang masker, tidak lagi campaign tentang mencuci tangan, jaga jarak lagi, tetapi satu orang yang melakukan, merencanakan satu orang, tapi diskusinya banyak orang kelompok. Ya ini mengingatkan ya. Jadi corporate social responsibility adalah tanggung jawab sosial perusahaan, di mana EJB selaku perusahaan harus berkontribusi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Untuk bisa kalau dipertotal lebih kepada di PKK kembali ya, bagaimana itu PKK lebih mempunyai skill, bagaimana masyarakat ini bisa jadi berpartisipasi ya. Dan contohnya juga semuanya dipakai ya Pak, silakan pilih misalnya lingkungan yang dipilih lingkungan yang dekat kantor, boleh. Yang kedua adalah membuat video sosok inspirasi. Tadi kita sudah belajar di sesi durasinya 2 menit, videonya original dan real, tidak comot dari Facebook ya. Aktor. Salam dulu, selamat siang, assalamualaikum. Kira-kira aplikasi buat edit video yang paling gampang apa ya? Bisa KineMaster, bisa InShoot kalau pakai Android ya. Oke, jadi nanti bapak-bapak juga bisa ngajak teman kantor atau saudara atau keluarga gitu yang bisa ngajak untuk jadi dokumentasi, jadi logistik gitu ya. Itu kalau dilihat dari jadwal kegiatan hari kedua ya besok, itu kan kita masih ada Zoom pagi. Kebetulan target saya di dekat unit, tapi saya lagi di rumah kan. Nah, jadi menyesuaikan itu langkah yang paling efektif dalam pekerjaan tersebut adalah edukasi atau campaign. Bisa ngambil satu langkah yang lebih simpel sesuai durasi waktu yang disediakan, seumpama adalah cara dasar untuk membuat kolam lele. Ya, apa yang saya pengalaman Iya, ya kemarin. edukasi soft skill lah ya, kira-kira kayak pendampingan begitu Bu Dina ya, edukasi tentang yang bisa dilihat begitu ya Bu Dina. Tapi ini Bu Dina luar biasa sekali memikirkan sesuatu hal yang tidak biasanya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ibu Bapak yang saya hormati, untuk kesempatan kali ini topik yang akan kita pelajari bersama-sama, yang akan kita diskusikan bareng-bareng, yaitu managing team performance ya. tidak terdelegasikan dengan baik Pak. Oh baik, tidak terdelegasikan ya, tidak terdelegasikan dengan baik ke personilnya ya. Loh, justru memang sengaja saya bikin pertanyaan ini Pak Andi ya. Nah, disinilah akhirnya apa? Oh iya ya, berarti diperlukan suatu time management yang baik. Nah, jadi kalau sudah ada perencanaan Pak Dodi ya, sudah ada eksekusi, tetapi dalam proses pengerjaannya itu tidak dilakukan pengendalian atau tidak dilakukan monitoring ya, maka yang menjadi faktor permasalahan
kacaunya suatu pekerjaan itu apa? Nah, tidak terorganisir, tidak diorganisasikan dengan baik. Ya, akhirnya mereka mengerjakannya dengan sembrono, ya, dengan hemat dalam segi keuangannya, hemat dari segi materialnya, hemat dari segi peralatan, tidak bertele-tele, tidak terlalu lama dan sebagainya. Nah, inilah efisien, ya. Maksudnya tepat biaya ini juga tidak terlalu ketinggian, juga tidak terlalu kekecilan. Nah, maka kita cari cara yang paling tepat, ya. Tepat kepada apa? Tepat kepada sasaran, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada permasalahan yang mungkin paling dasar ada di Aceh, yaitu ekonomi masyarakat rendah, tingkat pendidikan masyarakat rendah. Karena permasalahan jadi akar-akar yang paling fundamental atau paling dasar adalah daerah lingkungan unit kita, yaitu LPM Darun adalah daerah yang bekas konflik akan empati dari masyarakat bahwa perusahaan atau PJT sangat peduli terhadap lingkungan. Tetapi saya masih optimis, kawan-kawan optimis, artinya kan itu kan karena kita beli inputnya adalah dari sistem pakan yang kita beli, Pak. Nah, ini serah terima kepada perwakilan Bank Sampah cairan gula untuk fermentasi ekoenzim. Itu sangat dibutuhkan. Saya harap ke depan bapak-bapak dan ibu-ibu di depan saya menjadi pemimpin baru di PJB yang mempunyai mindset digital yang luar biasa. Akan meminta bantuan kepada bapak-bapak apa yang dirasakan? Menyambung dari Pak Fajar tadi, mungkin kami jadi terkesan karena karakter ini akhirnya kami jadi terkesan sama diri kami sendiri. Terutama di LMT ini kita jadi usaha-usaha sendiri, dari merencanakan, mengkonsep sesuatu, mengorganisir mungkin tadi. Kalau pesannya dulu lagi kepada Karten sih, untuk instruktur juga Pak Dodi, Pak Alfa dan teman-teman semuanya. Oke Pak. Dari apa yang kita usahakan hari ini, kemarin kita rencanakan itu semuanya nilainya positif menurut saya gitu. Pelatihannya sendiri yang biasanya kita itu hanya sebagai pendengar yang baik, sebagai pengamat yang baik, tapi alhamdulillah lah nilainya tadi saya sampaikan di depan, nilainya saya dapat banget kalau yang ini. Program CSR aksi inspirasi terbaik Leadership Management Training Online Supervisory Education SE1 Angkatan 5 tahun 2021 PT Pembangkitan Jawa Bali unit PJB Academy, yaitu Pak Zainullah. Waduh, mantap Pak, ya. Semoga video ini. Terima kasih Mas, terima kasih. Oke, terima kasih bapak-bapak dan ibu sekalian. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk dengan semua. Hati-hati di jalan pada waktu perjalanan pulang, dan salam hormat kami untuk keluarga di rumah. Matur, salam indah hati dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.